Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita ingin sampaikan betapa besar durhaka terhadap orang tua. Di dalam kehidupan realita di zaman modern ini banyak terlihat orang, bahkan siapa saja, hamba Allah yang tidak menghargai terhadap orang tuanya. Dalam bahasa lain disebut durhaka kepada kedua orang tua. Maka di dalam fenomena yang ada banyak terlihat seorang suami lebih mementingkan istrinya dibandingkan orang tuanya. Karena istri ada yang lebih dominan di dalam rumah tangga. Islam memang mengajarkan suami untuk menyayangi seorang istri. Bahkan dikatakan bahwa sebaik-baik pria, sebaik-baik suami adalah yang menyayangi terhadap istrinya. Namun demikian, bila suami berlebihan dalam memanjakan istri sampai-sampai melupakan hak orang tua, maka itu adalah dosa besar baginya. Apabila istrimu justru yang membuat Anda menjauhkan atau menyebabkan durhaka kepada orang tua, maka istri semacam itu adalah berkontribusi dosa besar terhadap orang tua. Istri semacam itu tergolong istri yang durhaka. Beberapa hadis perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini, di antaranya mencela orang tua. Janganlah sekali-kali kamu menghina orang tua, seburuk apapun mereka. Walaupun mereka sangat miskin dan tidak berpendidikan, kamu tetap harus menghormati dan menyayangi mereka. Ingatlah suatu hadis yang berkata, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Azab bagi anak durhaka kepada orang tua. Bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak hanya merasakan azab di akhirat selagi mereka masih ada di dunia, hidupnya akan ditimpa kesengsaraan tiada akhir. Bahkan saat sakaratul maut pun akan sulit. Adapun azab-azab yang diterima oleh anak durhaka antara lain adalah solatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia saja solatnya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun sehusu apapun, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, Allah tidak akan menerima solat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak menganiaya kepadanya. Hadis ini riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf. Diharamkan masuk surga. Mereka juga diharamkan mencium aroma surga ataupun masuk ke dalamnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ada 3 jenis orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan seorang dayus, yaitu orang yang merelakan kejahatan berlaku pada keluarganya, merelakan istri atau anak perempuannya berselingkuh. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Kemudian orang yang durhaka terhadap orang tua akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah kedua orang tuamu, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ridhollah wa ridho waliden wa safahatullah wa safahaten. Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada
murka kedua orang tua. Ini hampir sama dengan hadis yang di atas, tetapi hadis ini adalah riwayat Al-Hakim. Kalau yang di atas tadi riwayat Tirmidzi. Kemudian ditimpakan azab di dunia. Orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya tidak hanya memperoleh dosa, mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim dan Al-Asbahani dari Abu Barkah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang ini lebih lagi dianggap kafir. Mendurhakai orang tua termasuk dosa besar, dan orang-orang yang berbuat demikian digolongkan dalam sifat kafir, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, jangan membenci kedua orang tuamu, barang siapa mengabaikan kedua orang tua maka dia kafir. Dosa-dosanya tidak diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yaitu berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku Allah tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Segala amal perbuatannya dihapuskan. Meskipun kamu berbuat baik terhadap semua umat di dunia, semua orang di dunia, tetapi kalau kamu durhaka kepada orang tuamu, sungguh kebaikanmu itu sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu dan jahil. Itulah beberapa azab yang kelak ditimpakan kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan sampai Anda tergoda oleh bisikan rayu istrimu sehingga Anda melalaikan kewajiban berbakti kedua orang tuamu. Karena tidak berbakti kepada orang tua hukumnya dosa dan siksanya begitu pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebenarnya terserah Anda mana yang harus menjadi pilihan, karena hidup ini juga pilihan. Allah hanya mengajarkan kebaikan. Toh seandainya seluruh penghuni bumi ini murka, seluruh penghuni ini kafir, seluruh penghuni ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan hina dan Allah tetap menjadi Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.